Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat mereka semakin dekat, Cukuang Seng melihat ada ratusan gua besar dan kecil di pegunungan di bawah laut. Dari gua mana kita harus masuk? Leo V bertanya. Ada begitu banyak gua di depan Anda. Jika Anda menerobos secara acak, Anda mungkin akan tersesat di dalamnya. Masuk ke sini. Cukuang Seng menutup matanya dan merasakan fluktuasi kunci misterius. Lalu menunjuk ke sebuah gua yang tidak mencolok lalu memasukinya. Melihat ini, Leo V segera mengikutinya. Begitu keduanya memasuki gua, cahaya aneh muncul, berubah menjadi tirai tipis untuk menghalangi air laut. Cukuang Seng mendarat lalu berjalan di gua yang kosong. Pupil gelapnya menatap ke depan, matanya dipenuhi warna berapi-api. Benda apa yang sebenarnya bisa menimbulkan reaksi seperti itu dari batu nisan misterius itu? Saat dia terus masuk lebih dalam, api di mata Cukuang Seng menjadi semakin kuat. Karena dia menemukan bahwa batu nisan misterius itu terus-menerus memancarkan fluktuasi yang aneh. Ada sedikit rasa haus dalam fluktuasi ini, seperti orang lapar yang merindukan air. Itu, pada saat tertentu, langkah kaki Cukuang Seng tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke atas dan menatap ke depan, hanya untuk melihat plafon batu kuno muncul di ujung pandangannya. Saat dia masuk ke dalam, ada plafon batu ditutupi dengan bekas belang-belang, seolah-olah telah melewati waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan saat dia berjalan ke plafon batu, fluktuasi aneh yang datang dari tubuhnya menjadi semakin sering terjadi. Pada akhirnya, batu nisan misterius itu bergetar dengan cepat dan mengeluarkan suara yang aneh. Apakah ini? Cukuang Seng menatap plafon batu dengan keraguan di matanya. Benda ini kelihatannya biasa-biasa saja, hanya sebuah plafon batu biasa. Bagaimana bisa menimbulkan reaksi yang begitu keras dari batu nisan misterius itu? Tidak, ini bukan plafon batu. Setelah beberapa saat, hati Cukuang Seng terguncang, dan dia menatap plafon batu dengan mata yang mempesona. Dia mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Glasir berwarna bersinar terang, dan dia meninju plafon batu. Plafon batu itu segera meledak, dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, meninggalkan bekas yang dalam di dinding gunung. Setelah beberapa saat, ketika asap dan debu menghilang, Cukuang Seng dan Liu Fei langsung terkejut saat melihat plafon batu hitam muncul di depan mereka. Ada plafon batu lainnya yang dibungkus dengan plafon batu itu. Liu Fei memasang ekspresi aneh di wajahnya. Cukuang Seng menatap tajam ke arah plafon batu hitam. Ada aura dingin yang pekat keluar darinya, membuat gua menjadi dingin. Benda ini, setelah beberapa saat, jantungnya tiba-tiba bergetar, seolah dia memikirkan sesuatu. Jika ia ingat dengan benar, rantai yang menghubungkan batu nisan misterius itu terbuat dari bahan yang sama dengan plafon batu ini. Cobalah. Cukuang Seng membuka telapak tangannya, dan cahaya bermekaran dari telapak tangannya, dan batu nisan hitam mengembun. Begitu batu nisan hitam muncul, aura yang menindas memenuhi udara dan menyelimuti gua. Liu Fei menatap batu nisan hitam itu dengan ekspresi terkejut, dan dia menyadari fluktuasi aura yang sangat berbahaya darinya. Telapak tangan Cukuang Seng bergetar, dan batu nisan hitam itu melesat keluar melayang di atas plafon batu hitam. Batu nisan itu bergetar, dan sinar cahaya keluar darinya, berubah menjadi jaring hitam besar menutupi plafon batu hitam ke bawah. Saat jaring hitam raksasa itu bersentuhan dengan plafon batu hitam, jaring itu benar-benar tenggelam ke dalamnya.
Setelah itu, Chu Kuang-seng terkejut saat melihat bahwa seluruh plafon batu hitam menyusut dengan cepat. Ini benar-benar berhasil. Chu Kuang-seng melihat semuanya dengan gembira. Jika plafon batu hitam benar-benar dapat mengaktifkan batu nisan misterius tersebut, maka perjalanannya ke sini tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, plafon batu hitam itu dengan cepat menyusut ukurannya. Dan dalam waktu kurang dari setengah jam, plafon batu itu sepenuhnya terserap oleh batu nisan misterius itu. Pada saat ini, batu nisan hitam tiba-tiba bergetar dan kemudian rantai hitam keluar darinya. Pada saat ini, Chu Kuang-seng yang secara mental terhubung dengannya dengan jelas merasakan bahwa batu nisan misterius itu telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya sangat bahagia. Batu nisan hitam ini merupakan perpaduan harta karun di tangan lelaki tua misterius dan utusan neraka. Di masa lalu, dia selalu menderita karena tidak bisa mengaktifkannya. Namun kini, hal itu dilakukan secara tidak sengaja. Bagaimana kalau aku mencoba kekuatannya? Pikir Chu Kuang-seng dalam hati. Dan rantai hitam itu segera melesat bergegas menuju gua di sekitarnya. Setelah suara keras, di bawah tatapan terkejut, semua rantai hitam itu tenggelam ke dalam dinding gua. Dan retakan ganas menyebar. Kekuatannya sangat kuat. Chu Kuang-seng tampak terkejut. Dia telah menguji tembok gunung di sini sebelumnya, dan itu diperkuat dengan kekuatan khusus. Cara biasa tidak dapat merusaknya sama sekali. Harta karun yang sangat kuat. Dengan gerakan tangannya, semua rantai hitam ditarik, dan kemudian batu nisan hitam itu perlahan jatuh dan melayang di atas telapak tangannya. Mata Chu Kuang-seng menatap batu nisan hitam dengan cahaya yang sangat panas. Baru saja, dia hanya mengaktifkan sedikit kekuatan batu nisan, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jika kekuatannya dimaksimalkannya, maka akan sangat dahsyat. Bahkan, kekuatan pembusukannya akan lebih rendah. Dia berkata dengan takjub. Selamat, kata Liu Fei sambil tersenyum manis. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tidak bisa menahan senyum bahagia. Kemudian dengan pikiran di benaknya, batu nisan hitam itu melebar ke dalam tubuhnya. Ayo pergi, ayo kita lihat tempat lain. Seharusnya ada harta spiritual berharga lainnya di gunung ini. Tidak lama kemudian, setelah kedua orang itu pergi, tanah tempat plafon batu hitam itu berdiri tiba-tiba hancur, dan retakan dengan cepat terkoyak ke segala arah. Tak lama kemudian, sebuah lubang gelap muncul di tanah. Di dalam pintu masuk gua, keadaannya gelap gulita, dengan angin dingin dan sangat dingin menderu-deru dari sana. Tiba-tiba, serangkaian suara tajam bergema. Dan dari dalam lubang gelap sebuah tangan kerangka menonjol darinya dan meraih tanah di sebelahnya. Tanah pun retak dan tulang palem putih tiba-tiba muncul dari dalam gua. Itu adalah lengan kerangka, patah dari tengah, dengan bekas noda darah di atasnya dan bau darah yang kuat meresap ke dalamnya. Saat lengan kerangka ini muncul, seperti ada teriakan keras yang datang dari kejauhan. Raungannya penuh keganasan, seperti suara monster purba yang datang melalui ruang dan waktu tanpa akhir. Pada saat suara melolong itu berakhir, lengan seputih tulang itu sepertinya mengenali arah, dan kemudian melesat ke kejauhan sambil mendesis. Chu Kuang-seng dan Liu Fei tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka pergi. Selama proses pencarian selanjutnya, keduanya menemukan beberapa harta karun dan berhasil mengambilnya. Selama periode ini, mereka juga menerima kabar paling mengembirakan. Di inti gunung ini terdapat harta karun yang unik. Apakah pesan yang diam-diam disampaikan si Feng kepada kita benar-benar mengacu pada? Chu Kuang-seng mengerutkan kening saat bertanya. Seharusnya benar, bukan hanya mereka. Lepotian juga harus bergegas ke sana, kata Liu Fei.
Mendengar ini, mata Cukuang Seng perlahan-lahan meledak dengan warna berapi-api. Dan ada sedikit kilauan di matanya saat dia menatap ke depan Pil Yingyang. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Si Feng kepada mereka, harta karun yang ada di tengah gunung bawah laut ini adalah Pil Yingyang. Yang disebut Pil Yingyang, seperti namanya, adalah sesuatu yang unik pada Rana Yingyang, dan hanya Rana Yingyang yang kuat yang dapat memadatkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Fei bertanya dengan lembut ketika dia melihat Cukuang Seng yang bersemangat. Tentu, aku akan melihatnya, Cukuang Seng menyeringai. Pil Yingyang adalah sesuatu yang dipadatkan oleh praktisi Rana Yingyang yang sejati dan sangat berharga. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya tidak setingkat dengan batu luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa bahkan 10.000 batu luar angkasa tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan murni yang terkandung dalam satu Pil Yingyang. Dan yang lebih penting, Pil Yingyang adalah sesuatu yang telah ditempa oleh praktisi Rana Yingyang yang kuat. Pil ini mengandung energi aneh yang dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya dan sangat meningkatkan kultivasi dan efektivitas tempur mereka. Ayo pergi ke sana. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng segera mengubah arah dan terbang menuju gua yang diungkapkan oleh Si Feng. Liu Fei mengetukkan kaki gioknya. Tubuhnya yang halus seperti putri duyung menerobos belenggu air laut dan mengikutinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk bergegas masuk ke dalam gua. Jika berjalan dari sini sampai akhir, kamu seharusnya bisa mencapai puncak pegunungan bawah laut, kata Liu Fei dengan wajah sedikit menggoda. Cukuang Seng mengangguk, lalu melompat keluar dan langsung menuju ke arah dalam gua. Sepanjang perjalanannya, keduanya memaksimalkan kecepatannya dan bergegas menuju pusat gunung bawah laut. Karena jumlah Pil Yingyang sangat terbatas, jika terlambat, Anda bahkan mungkin tidak kebagian supnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Cukuang Seng dan Liu Fei berdua berkeliaran di sekitar gua untuk waktu yang lama, dan pandangan mereka akhirnya menjadi lebih luas. Bentuknya persegi besar, dan bagian atas persegi itu berbentuk kubah, seperti mangkok raksasa yang terbuat dari batu yang terbalik. Pada saat ini, 6 kelompok cahaya besar tergantung di tengah alun-alun. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar darinya, menerangi bagian tengah gunung bawah laut seperti siang hari. Cukuang Seng berdiri di tepi alun-alun. Dia melirik ke arah lainnya dan tanpa diduga melihat sosok Si Feng, Yalo, dan Liu Potian. Anak ini juga ada di sini. Mata Lepotian berbinar dan ada sesuatu yang aneh di matanya. Beberapa hari yang lalu dia tidak menganggap serius Cukuang Seng. Tapi setelah mengalahkan Master Sekte Tianu, dia sudah memahami dengan jelas bahwa anak laki-laki yang tampak muda ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Hahaha, karena semua orang sudah di sini. Mereka semua pasti ada di sini untuk mendapatkan Pil Yingyang. Tuan Yalo tersenyum saat berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Lepotian menatap ke 6 kelompok cahaya besar yang tergantung di tengah alun-alun dengan cahaya yang sangat panas di matanya. Yang terbungkus di dalamnya adalah Pil Yingyang yang sangat legendaris. Jika dia mendapatkannya, dia mungkin bisa menyentuh sedikit misteri Rana Yingyang. Bagaimana kalau kita masing-masing dari pihak-pihak akan mendapatkan 2 dari 6 Pil Yingyang? Lepotian menatap semua orang. Mendengar ini, ekspresi Tuan Yalo tidak berubah. Tapi dia tidak menjawab. Mata Cukuang Seng berkedip dan seringai muncul di sudut mulutnya. Orang ini sangat perhitungan.
Distribusi ini kelihatannya adil, tapi nyatanya pihaknya lah yang mengambil keuntungan. Karena dia dan Yalo datang, dan pada akhirnya hanya satu orang mendapatkan satu. Tapi Lepotian sebaliknya, mendapatkan dua buah sendirian. Tetapi bahkan setelah memahami hal ini, Cukuangseng tidak mengatakan apapun untuk menunjukkannya. Dia melirik ke arah Lepotian, langsung melihat ke 6 kelopak cahaya yang ditangguhkan, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, "Masih terlalu dini untuk menyebutkan poinnya. Apakah kita bisa mendapatkan 6 pel yang ini adalah masalah lain." Setelah mendengar ini, ekspresi Yanlo dan Lepotian langsung berubah. Lepotian melirik ke seluruh alun-alun, tetapi dia tidak bisa menahan cemberut. Karena dia tidak menemukan bahaya apapun dalam indera spiritualnya. Memikirkan hal ini, Lepotian menoleh untuk melihat ke arah Cukuangseng dan berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak ramah, "Junior, kata-katamu terlalu mengkhawatirkan, bukan?" Mendengar ini, Tuan Yan memberikan pandangan curiga, karena dia juga tidak menyadari adanya bahaya yang tersembunyi di sini. "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya," kata Cukuangseng dengan tenang. Dendam antara dirinya dengan Lepotian cepat atau lambat akan tersulut. Karena Leisian yang lainnya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. "Apakah kamu pikir penguasa gunung ini takut?" Lepotian mendengus dingin dan segera bergegas keluar sambil meraih bola cahaya dengan satu tangan. Dia tidak percaya bahwa anak ini bisa merasakan bahaya, yang bahkan dia dan Yanlo tidak bisa merasakannya. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun? Melihat Lepotian langsung menuju bola cahaya, rasa mengejek melintas di mata Cukuangseng. Saat berikutnya, saat telapak tangan Lepotian hendak menyentuh bola cahaya, suara rendah tiba-tiba bergema di angkasa. Cahaya kaya ditembakkan dari 6 kelopak cahaya, dengan cepat terjalin di udara, lalu berubah menjadi formasi besar yang misterius, menyelimuti Lepotian di dalamnya. Ekspresi Lepotian berubah drastis. Dia bertepuk tangan, dan kekuatan yang mengepul meraung memborbardir formasi. Formasi besar itu bergetar, tapi tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin sempurna menjebak Lepotian di dalamnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lepotian berubah menjadi sangat jelek. Dia menatap Cukuangseng dengan tatapan muram, lalu berteriak dengan marah, "Wah, kamu sudah tahu keberadaan formasi ini sebelumnya, kan? Kamu membuat pertengkaran tadi hanya untuk membuat Tuan Gunung ini kesal dan masuk ke dalam pengepungan formasi." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Yalo berubah. Jika dia mengambil tindakan secara membabi buta sebelumnya, dia mungkin akan berakhir seperti Lepotian. Cukuangseng memandang Lepotian dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu yang bodoh, apa hubungannya denganku?" "Kamu?" Wajah Lepotian memerah dan ekspresinya penuh amarah. Dia sebenarnya ditipu oleh seorang junior. Cukuangseng dengan tenang menoleh untuk melihat ke arah Yanlo dan dua lainnya. Tapi apa yang dia katakan membuat Lepotian sangat marah. "Senior, karena sudah ada yang memimpin, mari bergandengan tangan mencari kekurangan dalam formasi ini. Terima kasih."